Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Saifuddin, pemilik channel ini. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi sedikit tentang pemanfaatan akun belajar pada pemanfaatannya di Google Workspace Education. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi informasi pemanfaatannya pada Google Drive. Jadi langkah yang pertama kita lakukan, kita buka dulu Google Drive-nya. Caranya Bapak Ibu bisa di sini cari Google Drive, klik Drive di sini. Berikutnya buka Drive Anda. Nah, sebelum kita bekerja di Google Drive ini, Bapak Ibu harus memastikan terlebih dahulu apakah akun yang kita gunakan untuk membuka Google Drive ini adalah akun belajar. Karena pada kesempatan ini saya akan menunjukkan apa sih keuntungan dan perbedaan menggunakan akun pribadi dan akun belajar yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Bapak Ibu, caranya di bagian sini Bapak Ibu lihat, kalau misalkan di sini domainnya sudah belajar.id, artinya itu sudah akun belajar. Kalau belum, Bapak Ibu bisa klik di sini. Bapak Ibu ganti dengan akunnya Bapak Ibu yang mana, misalkan seperti itu. Karena ini saya sudah benar pakai akun belajar saya nggak usah ganti. Berikutnya, Bapak Ibu, apa sih Google Drive itu? Google Drive itu sebenarnya media penyimpanan kita yang tersimpan secara kalau orang bilang di cloud kita, di awan kita. Artinya apa? Jadi kalau misalkan kita menyimpan data kita di Google Drive, maka dimanapun kita berada selama kita ada jaringan dan bisa mengakses Google Drive kita, maka kita bisa mengakses semua data yang ada di dalam Google Drive tersebut. Nah, apa bedanya Google Drive yang digunakan akun pribadi dengan akun belajar? Perbedaannya Bapak Ibu, pada bagian ini kita memiliki akun belajar. Pada akun belajar kita memiliki pilihan ini, fitur share drive. Di share drive ini artinya Bapak Ibu bisa membuat drive yang bisa digunakan untuk berkolaborasi dengan rekan kerja Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini tidak akan didapatkan jika di aplikasi yang Bapak Ibu Google Drive-nya menggunakan akun pribadi. Berikutnya, jika kita menggunakan akun belajar, maka kita tidak ada batasan limit untuk media penyimpanannya. Jadi unlimited Bapak Ibu. Yang di sini hanya tertulis ada berapa sih kapasitas yang sudah kita gunakan, hanya seperti itu saja. Sementara kalau misalkan di akun pribadi, di bagian ini akan muncul keterangan bahwa batasan kita yaitu 15 GB yang diberikan secara gratis oleh Google. Nah, apabila kita lebih dari itu, maka kita disarankan untuk membeli penyimpanan. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita menggunakan akun belajar, maka unlimited. Untuk lebih jelasnya akan saya coba buka Google Drive saya yang pakai akun pribadi. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya. Ini tadi. Ini yang saya bilang tadi ada 15 GB batasannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu perbedaannya. Perbedaan ini sangat menguntungkan bagi kita yang memiliki banyak data di laptop kita. Kita sudah merasa kayaknya laptop kita sudah penuh, sudah lemot, sudah lola kalau mau buat kerja. Jadi bisa data-datanya Bapak Ibu bisa dipindahkan dulu, dimigrasikan dulu di Google Drive. Seperti itu. Nah, berikutnya, sebelum kita bekerja di Google Drive, kita harus memastikan dulu di bagian settingan ini Bapak Ibu. Setting ini di gambar gerigi ini Bapak Ibu klik di bagian setting, klik setting. Pastikan di bagian convert dan upload ini serta di bagian offline sudah tercentang. Kenapa? Karena di bagian convert upload ini tujuannya apa? Tujuannya apabila ada data yang Bapak Ibu upload berbentuk Microsoft Word, Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint, maka akan secara otomatis akan dikonversi ke dalam bentuk format Google Doc, Google Slide ataupun Google Sheet. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau ini bagian offline dicentang, ini akan membuat Bapak Ibu bisa bekerja secara offline apabila Bapak Ibu membuka Google Doc, Google Sheet dan Google Slide. Ini bisa dibuka secara offline. Kalau ini tidak dicentang, maka hal itu tidak bisa dilakukan. Jadi
lebih amannya ini harus dicentang biar ini aman. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bekerja secara secara offline. Nah, ini Bapak Ibu ya, harus dicentang biar dia posisinya kita bisa bekerja secara offline. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita bekerja di Google Drive ini sama artinya kita bekerja di Windows Explorer di laptop kita. Jadi kita akan mengatur data file yang kita punya, kita bisa menambahkan folder, bisa menambahkan file di sini. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal klik di sini. Di bagian kiri ada tanda panah ini, Bapak Ibu klik. Nah, di sini ada pertama pilihan ada folder, artinya Bapak Ibu akan menambahkan satu folder baru di Google Drive-nya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pilih file upload, artinya Bapak Ibu akan mengupload sebuah file di Google Drive-nya Bapak Ibu. Kalau folder upload, artinya Bapak Ibu akan mengupload satu buah folder dengan segala isinya yang ada di dalam foldernya itu satu kali. Jadi kalau misalkan di foldernya Bapak Ibu ada 100 data, maka 100 datanya itu akan secara otomatis juga akan terupload di dalam Google Drive-nya Bapak Ibu. Nah, di bagian bawahnya ini ada Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Form. Ini aplikasi dari Google yang Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa tambahkan secara tambahkan baru di aplikasi Google Drive-nya Bapak Ibu. Jadi ada file-file baru nanti kalau misalkan membuat surat kita pakai Google Doc seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya akan mempraktekkan untuk membuat satu folder dulu Bapak Ibu ya. Saya klik folder. Nah, pada bagian ini kita kasih nama misalkan latihan. Berikutnya kita klik create. Nah, maka di sini sudah ada folder kita latihan. Nah, bagaimana caranya untuk memasukkan data kita di dalam folder itu? Bapak Ibu tinggal klik ini, double klik. Bapak Ibu double klik di situ. Berikutnya apa? Berikutnya Bapak Ibu ada dua pilihan, mau menambahkan file baru atau menambahkan file yang sudah ada di laptopnya Bapak Ibu. Kalau menambahkan filenya yang ada di laptopnya Bapak Ibu, caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu tinggal buka file mana yang mau dimasukkan. Misalkan di ini. Ini kan formatnya Microsoft Word. Saya mau masukkan di Google Drive saya. Saya drag begini. Tinggal kita keluarkan. Kita lepas. Ini prosesnya Bapak Ibu, ini proses mengupload. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya. Nah, karena kita tadi sudah memberikan pengaturan di sini di setting ini, convertnya sudah dicentang, maka yang file saya yang tadi berbentuk Microsoft Word akan diubah secara otomatis menjadi format Google Doc. Ini Bapak Ibu. Itu kalau misalkan kita menambahkan file dari laptop kita. Kalau kita mau menambahkan file baru, caranya tetap di sini. Klik tambah Google Doc, misalkan untuk format untuk file berbentuk Google Doc. Maka kita akan otomatis dipindahkan ke aplikasi Google Doc. Berikutnya Bapak Ibu bisa di sini diubah nama filenya, misalkan diganti dengan Google VNU. Nah, Bapak Ibu di sini sudah tidak harus menekan Ctrl S lagi atau pilih file save lagi, karena kalau kita bekerja di Google Doc, fungsi itu sudah tidak ada. Fungsi itu sudah digantikan secara otomatis oleh Google. Setiap Bapak Ibu melakukan mengetik ada perubahan, maka akan secara otomatis disimpan tanpa kita harus menekan Ctrl S. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu khawatir filenya hilang atau bagaimana, karena sudah otomatis akan tersimpan. Nah, kalau misalkan kita tidak ada jaringan bagaimana? Maka file itu akan disimpan sementara dulu di perangkatnya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada akses internet, maka dia akan dikirim otomatis tanpa Bapak Ibu harus mengkliknya terlebih dahulu untuk dikirim, maka dia akan dikirim otomatis. Kalau ini sudah ada tanda last edit 2 second ago, artinya ini sudah tersimpan, kita bisa keluarkan. Berikutnya kalau kita misalkan menambahkan Google Slide, misalkan kita pilih Google Slide tadi, kita rubah judulnya, misalkan Google.
Coba Bapak Ibu perhatikan di sebelah sini, nanti akan ada keterangan. Nah, ini saving otomatis sudah disimpan ke drive. Di sini kalau sudah muncul ini keterangan seperti ini, artinya sudah disimpan, kita bisa keluar aman. Filenya sudah tersimpan. Seperti itu Bapak Ibu kalau menambahkan file baru di Google Drive. Berikutnya, di Google Drive ini kita bisa bekerja sama berkolaborasi dalam satu folder ini atau dalam satu file. Misalkan kalau dalam satu folder kita bisa berbagi, berkolaborasi dengan rekan kerja kita. Caranya di bagian ini kita klik. Ada dua pilihan. Kalau kita pilih share, artinya kita berbagi melalui email. Kalau get link, artinya kita berbagi menggunakan link. Untuk pertama saya coba menggunakan email, jadi saya pilih ini, share. Berikutnya Bapak Ibu akan di sini, di bagian ini Bapak Ibu tuliskan emailnya rekan kerja Bapak Ibu yang mau diajak kolaborasi. Misalkan ini rekan punya saya, akun pribadi saya klik. Nah, di bagian ini Bapak Ibu perhatikan ada 3 pilihan. Rekan kerja Bapak Ibu ini akan memiliki akses untuk melihat saja tanpa bisa mengedit dan macam-macam, hanya bisa berkomentar saja, atau rekan kerja Bapak Ibu bisa mengorganize atau mengatur semua file yang ada di dalam folder itu, menambahkan atau mengedit file. Jadi ini tergantung dari Bapak Ibu kebutuhannya seperti apa. Ini misalkan saya pilih editor sebagai editor, jadi Bapak Ibu nanti rekan kerja saya ini berarti bisa melakukan apa yang seperti yang saya kerjakan. Di bagian message ini Bapak Ibu bisa tuliskan pesannya apa. Berikutnya tinggal klik send. Pilih share anyway, artinya sudah diizinkan. Nah, ini artinya Bapak Ibu, folder ini kalau sudah muncul ini berarti sudah dibagikan. Artinya folder ini yang bisa mengakses ini tidak hanya saya saja, tetapi ada beberapa orang yang bisa. Salah satunya tadi yang rekan kerja saya. Itu kalau saya membagikan melalui email. Kalau saya membagikan melalui link, maka kita klik kanan tadi di sini, pilih get link. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal copy linknya ini. Tapi sebelum diklik copy link ini, Bapak Ibu harus pastikan dulu di bagian ini ada 3 pilihan: restricted, Kementerian Pendidikan, anyone with link. Kalau misalkan kita menggunakan akun pribadi, di bagian tengah ini tidak ada Bapak Ibu. Restricted ini artinya apa? Artinya hanya orang yang ditambahkan di email tadi yang bisa melihat link ini, yang bisa membuka dengan link. Kalau misalkan kita pilih Kementerian Pendidikan ini artinya hanya orang yang ada di yang memiliki domain akun belajar SMP atau guru-guru yang berada di jenjang SMP yang bisa mengakses. Atau anyone with the link, artinya semua orang yang mempunyai link ini akan bisa apa Bapak Ibu? Kita tentukan di bagian ini. Apakah hanya bisa melihat, berkomentar, atau mengorganisir, menambahkan, atau mengedit filenya Bapak Ibu. Untuk yang ini misalkan saya hanya view sebagai melihat saja. Nah, habis itu bagaimana? Tinggal klik copy link. Bapak Ibu bagikan linknya di WA grupnya Bapak Ibu, di WA pribadi, atau dimanapun yang Bapak Ibu rencananya mau bagikan kepada rekan kerjanya Bapak Ibu. Tinggal klik dan sudah. Artinya file ini sudah dibagikan Bapak Ibu, jadi nanti di dalam ini bisa mengakses, siapapun bisa mengakses yang mempunyai link tadi yang Bapak Ibu bagikan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu perbedaan dari Google Drive menggunakan akun belajar dengan akun pribadi. Yang pertama, di sini kita punya share drive yang kita bisa gunakan untuk berkolaborasi. Kalau yang ini berarti bukan lagi hanya satu folder tapi satu buah drive. Kalau yang berikutnya kita tidak punya batasan limit untuk media penyimpanannya, jadi unlimited ketika menggunakan akun belajar. Mungkin seperti itu Bapak Ibu penggunaan Google Drive menggunakan akun belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.